Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, la taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wal qail aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyur rasul. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal keimanan kita kembali. Karena semakin kita melihat dunia, semakin kita mendengar dunia, maka semakin pula tipislah keimanan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron, hampir saja butuhmu kepada dunia itu menyebabkan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cenderung kepada dunia, semakin kita cinta terhadap dunia dan melupakan kecenderungan kepada negeri akhirat, maka hati itu akan kurang sinyal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang logika, ini merupakan fakta. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala punya sistem, yang sistem itu tidak bisa dibantah, yang sistem itu tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq afala ya'qilun. Seseorang jika dipanjangkan umurnya, maka Allah akan kurangi semua daya-dayanya, baik daya penglihatan, daya pendengaran, bahkan daya kekuatannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sistem inilah yang menepis hubud dunia kita, kecenderungan kita kepada dunia mengalahkan kecenderungan kita kepada akhirat kita. Penyakit hubud dunia ini bukan hanya menimpa yang kaya dan bukan juga hanya menimpa yang miskin, tetapi penyakit hubud dunia ini menimpa siapa saja. Selagi manusia itu lebih cenderung kepada dunia, kecenderungannya kepada dunia mengalahkan kecenderungannya kepada negeri yang abadi untuk selama-lamanya, maka orang seperti ini terkena virus hubud dunia atau penyakit hati terlalu cenderung bahkan loba kepada kehidupan dunia. Hal yang semacam ini sulitlah untuk disadarkan. Hal yang semacam ini sulit untuk kita hindari. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sistem yang lain untuk menyadarkan diri kita semuanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua orang akan mati. Kullu nafsin, semua yang hidup, dha'iqatul maut, itu akan mati. Dengan adanya kematian di sekeliling kita, ini menjadi renungan, menjadi bahan untuk menyadarkan diri kita kembali agar kita itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada sistem-sistem Allah yang tidak bisa dielakkan ini, maka manusia
akan terlena dengan kehidupan dunianya. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi, Innad dunya la mafsadatud din. Innad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, la mafsadatud din, itu adalah tempat untuk merusak agama. Jadi rusaknya agama seseorang itu karena dia hidup di alam dunia ini. Yang selanjutnya, wa mablasatul yakin, dan yang menggerus sebuah keimanan juga karena kita terlahir di dunia ini. Maka dari itulah Allah punya sistem-sistem yang mungkin bisa dibilang jahat, tetapi sesungguhnya sistem Allah bukan sistem yang jahat. Hanya saja sistem untuk menyadarkan kita-kita ini agar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali lagi kepada ketakwaan yang merupakan sebuah perisai diri dari sebuah kehancuran. Maka Abdullah ibnu Bas mengatakan, at-taqwa huwa junnatun, at-taqwa hiya junnatun. Takwa itu adalah pelindung diri. Pelindung diri kita sebagai orang mukmin, pelindung diri kita sebagai seorang muslim. Pelindung dari apa? Junnatun minan nari kajunatikum minal kitani. Jadi pelindung diri yang bisa melindungi kita dari kerusakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sistem yang ketiga yang Allah berikan kepada kita yaitu mengingat akhirat. Dengan kita ingat akhirat, itu akan timbullah kesadaran kita kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka akan bertanya kepadamu tentang kiamat wahai Muhammad. Qul yamsifuha rabbi nasfa. Katakanlah, gunung yang besar itu akan luluh lantak rata dengan dunia, dibikinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yamsifuha rabbin nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajaw wala amta. Bumi dibikinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kiamat yang akan terjadi itu gunung rata dengan bumi, yang tidak menyisakan lekukan juga tidak menyisakan gunungan. La tara fiha iwajaw wala amta. Kamu tidak melihat bekasnya sama sekali, kata Al-Quran. Ini melambangkan kepada kita sangat hebat dan dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengelak dari sebuah keputusan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran renungan hingga kita bisa meningkatkan kesadaran dan memupuk keimanan. Karena hanya satulah yang bisa menyelamatkan diri kita semua itu, yaitu dengan memupuk keimanan kita dengan arti menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, manusia itu akan digiring oleh Allah di hari kiamat nanti. Tadanus sama'u yaumal kiamati minal khalqi. Matahari itu mendekat hingga tinggal sejengkal. Lalu di antara mereka itu ada yang tenggelam, imma ila akibaihi, ada yang tenggelam sebatas tumitnya, wa ila rukbataihi, dan ada yang tenggelam hingga lututnya, wa ila ikbataihi, ada yang tenggelam hingga lempengnya, wa minhum may yalzimuhul irku iljama, dan ada pula yang tenggelam hingga kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semua itu akan terjadi
dan menimpa kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, terkhusus manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakanmu hingga kamu lebih cenderung kepada dunia daripada cenderungmu kepada negeri akhiratmu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula setan-setan yang selalu membujuk itu memperdayakanmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sekian ungkapan, sekian firman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini, semakin memandang dunia, semakin melihat dunia, akan terhinggapi penyakit hubud dunia, atau terlalu cenderung kepada dunia daripada akhiratnya. Penyakit inilah yang menyebabkan ibarat punya HP tapi tidak punya sinyal, punya keimanan tetapi untuk greget menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu, nikmat sehat dan sempat selalu menyertai kita, tetapi berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala beratnya laksana memikul gunung. Penyakit ini susah dan sulit untuk disembuhkan hingga Allah memberikan sebuah sistem, yaitu ketika kita dipanjangkan umurnya, Allah mengurangi daya yang ada dalam tubuh kita, baik daya penglihatan, daya pendengaran, dan daya kekuatan, hingga kita koklok, tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang selanjutnya, sistem Allah yang kedua untuk menyadarkan kita agar kita senantiasa itu lebih cenderung kepada akhirat adalah adanya sebuah kematian. Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kematian, tetapi dia itu famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, kehidupannya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan dirinya kepada murka Allah, lalu dia gemar melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan sebuah surga, faqad faz, maka orang ini mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem Allah yang ketiga, dijadikannya sebuah kiamat. Bentuk-bentuk kiamat digambarkan oleh Allah di Al-Qur'an, digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Di antaranya yaitu akan terjadi sebuah kehidupan di padang mahsyar, buminya putih, tidak ada tanda satu apapun di sana, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada air, tidak ada pula tumbuhan-tumbuhan. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisa fiha ma'lamun li ahadin, tidak ada sama sekali tanda-tanda di sana. Sedangkan kita dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai pakaian, tanpa satupun alas kaki, dan matahari ada di atas kepala kita, hingga orang mengalami ketenggelaman, ada yang sebatas tumitnya, ada yang sebatas lututnya, ada yang sebatas pinggangnya, dan ada yang tenggelam secara total. Hal yang mengerikan itu terjadi. Sebuah pelajaran untuk kita semua ini, agar kita senantiasa tidak terbujuk dengan sebuah kehidupan, tetapi kita selalu cenderung kepada kehidupan yang abadi dan selamanya, yaitu kehidupan ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Mungkin ini saja
khutbah kita kali ini sebagai renungan iman kita agar kita senantiasa mendapatkan perisai diri dari Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang mengerikan itu, sehingga di akhirat nanti kita tidak lagi menjerit-jerit, karena di akhirat nanti ada jeritan-jeritan dari semua orang yang memilukan. Tidak sanggup satupun di antara kita untuk mendengarkan jeritan-jeritan itu. Apa itu? Itu tertuang di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami untuk kedua kali, matikanlah kami juga untuk kedua kalinya. Dengan arti penyesalan itu menimpa kepada siapa saja, bukan hanya ahli musyrik, bukan hanya ahli kufur, tetapi orang beriman pun yang tidak mengisi waktunya dengan ketaatan, yang tidak memakmurkan detik-detiknya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi sebuah penyesalan. Lalu fa'tarafna bidunubina, kami akan mengakui kekurangan-kekurangan kami ya Allah jika ada hidup untuk kedua kali. Wahal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan keluar? Jawabannya tidak. Tidak ada jalan keluar untuk hidup yang kedua kali, hingga kita menyesal dan menyusuli kelengan-kelengan kita untuk menjalankan ketaatan dan tidak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diberikan sinyal-sinyal kuat oleh Allah untuk melakukan ketaatan, sehingga itu menjadi perisai diri dari hari yang sangat menakutkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barzah awil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekali lagi marilah kita sama-sama menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memupuk keimanan kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hakikatnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebuah bencana dan malapetaka untuk keselamatan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyahum syarra masyayibid dunya waddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina ya Allah yaumal qiyamah ya Allah wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar summa aqimus shalah.